Di tengah keindahan Pulau Dewata, Bali, tersembunyi sebuah filosofi kuno yang mengatur segala sesuatu. Rua Bineda, dualitas yang saling melengkapi. Keseimbangan ini diwujudkan melalui dua entitas mistis yang paling terkenal, Barong dan Rangda. Asal-usul mereka berakar pada sebuah kisah tragis dan epik dari masa lampau, legenda Calon Arang. Kisah ini berlatar di Kerajaan Jenggala pada abad ke-11, dipimpin oleh Raja Airlangga yang bijaksana. Di desa Dirah, hiduplah Calon Arang, seorang janda sakti yang mahir dalam ilmu hitam atau Lea. Calon Arang memiliki seorang putri yang sangat cantik, bernama Ratna Manggali. Meskipun cantik, tidak ada pemuda yang berani mendekati atau menikahi Ratna Manggali. Mereka takut akan kekuatan sihir dan reputasi buruk Calon Arang sebagai leak terkuat. Merasa terhina, Calon Arang murka. Ia bersumpah akan membalas dendam pada kerajaan. Dengan ilmu leaknya, ia melakukan ritual mematikan di pura, tempat Dewi Durga. Ia meminta restu Durga, Dewi Pelebur, untuk menghancurkan kerajaan Jenggala. Dewi Durga mengabulkan permintaannya. Seketika, wabah penyakit tak tersembuhkan melanda. Ratusan, lalu ribuan rakyat Airlangga meninggal. Jenggala diselimuti ketakutan dan penderitaan. Raja Airlangga sadar, bencana ini bukanlah sekedar penyakit alamiah, melainkan hasil sihir jahat. Ia memanggil penasehat spiritual dan pendeta terbaiknya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Para pendeta memastikan bahwa dalang di balik wabah ini adalah Calon Arang dari Dira. Untuk mengalahkan kesaktian Calon Arang, Raja Airlangga memohon bantuan Empu Barada. Empu Barada dikenal sebagai resi terkuat di Jawa pada masa itu, mahir dalam dharma dan adharma. Empu Barada tahu bahwa kekuatan Calon Arang terletak pada kitab sihirnya. Ia kemudian menyusun strategi, bukan dengan pertarungan langsung, tetapi dengan tipu daya. Empu Barada mengutus anaknya, Bahula, seorang pemuda cerdik yang menyamar sebagai pedagang. Bahula berhasil memenangkan hati Ratna Manggali, dan pernikahan pun segera dilangsungkan. Dengan status menantu, Bahula mendapatkan akses ke kamar Calon Arang. Ia mencari dan menemukan kitab lontar rahasia yang berisi ajaran sihir Calon Arang. Lontar itu berisi seluruh mantra dan sumber kekuatan Calon Arang. Bahula berhasil mencuri kitab itu dan segera membawanya kembali kepada Empu Barada. Empu Barada segera menyucikan kitab tersebut, menghilangkan kekuatan sihirnya. Tanpa disadari, Calon Arang merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatannya menguap. Ia yang biasanya tak terkalahkan, kini terbaring lemah karena kehilangan sumber kekuatannya. Tidak lama kemudian, Calon Arang meninggal dunia, mengakhiri teror wabah di Jenggala. Kerajaan Jenggala kembali damai. Namun, ini bukanlah akhir dari kekuatan gelap Calon Arang. Roh Calon Arang yang penuh dendam dan murka tidak bisa beristirahat. Dewi Durga, sebagai Dewi Pelebur dan energi negatif, menyambut roh Calon Arang. Rohnya diberi kekuatan abadi dan diubah menjadi Rangda, manifestasi kekuatan adharma. Rangda adalah simbol dari segala hal negatif, seperti nafsu amarah, dendam, dan kejahatan. Sebagai makhluk abadi, Rangda kembali menebar teror dan ketidakseimbangan di Bali. Untuk menyeimbangkan kekuatan Rangda, Bali membutuhkan penyeimbang yang setara. Para dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa bersatu untuk menciptakan manifestasi kebaikan. Dari perpaduan energi suci para dewa, lahirlah Barong, makhluk mitologi penjaga Bali. Barong dikenal sebagai Raja Arwah atau Banaspati Raja, pelindung segala hal positif. Ia adalah perwujudan dharma, kebaikan, dan keseimbangan alam semesta. Saat Rangda mencoba merusak keseimbangan, Barong muncul untuk melawannya. Dalam ritual, Barong dibantu oleh para pengikutnya, yang kerasukan dan mencoba bunuh diri dengan keris. Namun, energi Barong membuat keris tidak mampu melukai para pengikutnya. Pertarungan antara Barong dan Rangda tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Barong tidak bisa membunuh Rangda,
karena Rangda adalah perwujudan dari Dewi Durga. Begitu pula Rangda tidak bisa mengalahkan Barong, karena ia dilindungi oleh Dewa Trimurti. Mereka ada untuk saling menyeimbangkan. Kebaikan dan kejahatan harus hadir agar alam semesta berjalan seimbang. Inilah pertarungan abadi yang terus dimainkan, menjaga harmoni spiritual Pulau Dewata. Mereka adalah warisan, mitos, dan fondasi spiritual Bali yang tak terpisahkan.